sebentar nih. Ibnu Hasani atau Ibnu Husni yang baru naik. Suruhlah belajar lagi murid ente itu belajar bahasa Arab. Tulisan Ibn itu bukan Hamzah Qota, Hamzah Wasal. Enggak, biar ente agak pintar sedikit. Dari tulisan itu udah salah ente. Hamzah wasol itu kalau di tengah, bro. Hamzah wasol itu kalau di tengah. Kalau di awal itu Hamzah kotok namanya. Kecuali kalau sebelumnya Ibnu itu disambung dengan yang lain. Misalkan Muhammad bin Husni. Tulisan. Ya, Coba, maka itu Hamzahnya Hamzah wasol. Tunjukkan satu aja di Tapi kitab kalau apa. dikasih Hamzah, itu namanya bukan anaknya Husni, tapi cucunya Husni. Kalau anaknya tidak pakai Hamzah, dari mana Muhammad mau di awal mau di langsung akhir gitu. Ente Ibnu Abbas Ibnu Kasir gimana tulisannya apakah Ibnu Hamzah Kota Udahlah. ente belajar lagi kandidat Kamu hebat itu sudah salah Cuma nggak jahil menjelaskan kok, murakkab. masih Biar mempertahankan ente nggak kesalahan. jahil murakkab. Ente kalau berani ketemu Ustaz. aja sama ana jangan banyak omong bawa kitab Ini yang punya nama biar yang ngejelasin. kalau dikoreksi salah terima aja gitu loh, itu kan hal kecil terima aja memang ini yang salah kok. MRD, ini yang punya nama mau ngejelasin, dengerin. Coba gini, Ustadz Ibnu Hasani bentar, izin saya sebagai host. Gini aja, kalau MRD sudah merasa menjadi mujtahid mutlak, monggo diskusi saya kasih waktu untuk Ustadz Ibnu Hasani sama MRD 3 menit. Gak boleh ada benturan kayak tadi. Gimana? Setuju berani Iya, aku ini- Ibnu Hasan. Bentar dulu Ustaz. Ustaz sebentar, sebelum ada waktu seperti itu, ya mungkin saya maklumi mengatakan kesalahan dalam Hamzah di sini karena dia tidak tahu apa itu Hamzah wasol seperti itu. Takrif saya saja itu tidak akan tahu. Jadi seperti ini. Coba saya tanyakan nanti apa itu takrifnya Hamzah wasol, dia tidak akan menjawab, tidak akan tahu. Pasti akan ya itu kan buka Google lagi. Cek Google itu. Itu Google Hamzah Wasol itu apa? kita tunggu dulu, kita tunggu. Kacau. Enggak Bentar. usah tarik Ibnu Hasan. Nah, Ketawa lagi. ya. Alul bid'ah udah orang 10 aja panik wah satu. Wes, dengan saya. Satu lah kalau berani. Dengan saya. Apa itu Hamzah wasol? Biar nggak apa-apa buka Google. Apa itu Hamzah wasol? Baca referensinya gimana? Ayo nggak apa-apa buka Google. Buka Google. Google dulu. Ustaz. Biar dengan saya dulu Ustaz. Biar dengan saya tektokan sebentar. Siap ya. Enggak, antum mau bahasa Arab apa bahasa Indo? Bahasa Arabnya Hamzah wasol itu apa? Ayo. Cek Google. Biarin Ustaz. Kasihan aja. Ibnu Hasani. Ya, Ibnu ya. Hasani yang tulisan Ya. ente salah. Al ma'ruf Iya. la yu'arraf. Ta'riful ma'ruf tajhil. Paham enggak ente? Paham enggak? Waduh, Kalau pertanyaan nggak paham, saya Hamzah jelasin. wasol apa? Enggak, paham enggak? Ini udah saya jelasin. Al ma'ruf la yu'arraf. Wa ta'riful ma'ruf tajhil. Paham enggak? Ada yang paham enggak NU di sini? Kontar. Ada yang paham enggak coba? NU Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Lah, Orang NU ada yang ditanya paham balik, ternyata. lucu Nggak bisa, sampai. nggak bisa bahasa Arab ternyata NU di sini. Gimana? Kan bilang nggak bisa bahasa Arab. Nggak, Lucu coba deh. jelasin dulu NU di sini. Ustadz Ibnu Hasani, biarin deh. Coba Ibnu Hasani jelasin. Karena kamu nanya Hamzah wasol itu apa? Saya jelasin. Al ma'rufu la yu'arraf wa ta'riful ma'ruf tajhil. Apa coba maksudnya? Itu Hamzah wasol. Begini Bang, ya. Itu kata-kata jenengan itu sebenarnya Anda sudah tidak ingin membahas, tidak ingin menjawab. Karena menurut jenengan Ibnu Hasani itu sudah ma'ruf, sudah dikenal sehingga tidak perlu dibahas lagi kan gitu toh maksudnya. Itu artinya jenengan nggak tahu artinya. Apa itu Hamzah wasol? Mungkin Nggak paham dikira itu maksudnya. ulama tidak memberikan takrif. Ulama saja di situ memberikan takrif apa itu Hamzah wasol. Masa berarti dikatakan ulama yang memberikan takrif itu keliru? Udah Ibnu Hasan. Mas Ibnu. Itu ya, Iya, Zat. dia itu ngambil di Google, itu di websitenya https://twitter.com. Lo. Gak bahaya dah. Lihatlah orang ini Astaga. Oke. Mungkin seperti ini Ustaz. Izin Mau bahas sebentar. apa? Nggak paham. Izin. Ya, sudah. Coba, ayo lanjut kembali ke yang Nggak usah tadi. terlalu jauh. Ibnu Hasani kalau ente malu tinggal hapus saja Hamzah kotanya diubah jadi Hamzah wasal selesai.
Nggak usah nggak usah bahas Hamzah Wasol, Hamzah Kota. Sekarang kita bahas kembali ke Maulid Nabi ya. Ini coba yang menjadi problematika daripada MRD. Oh, siapa? Jadi saya tadi Bang Rakyat Pribumi, saya tadi sebenarnya udah masuk ke live-nya Ustadz Gozi tadi bahas masalah Maulid. Oh, yang tadi itu Beb, yang masuk grup itu Beb. Ya, Iya, kayaknya. ya, tapi udah selesai Ustadz Gozinya, katanya besok lagi insya Allah disambung. Ibnu Gozi. Ya, Ibnu Gozi ya. Oh iya. Nah gitu. Jadi karena Ustadz Ibnu Gozi tadi belum selesai menjelaskan dalil-dalil Maulid, saya mencari nih mana lagi nih yang bahas masalah gitu. Ya, Gitu. monggo. Ya, ayo apa yang mau ditanyakan? Ini banyak teman-teman Sunni di sini kok. Nanti lab ini bakal rame nih kalau ada Wahabinya satu Ya. kayak Ustadz Ibnu Gozi tadi 90 lebih tuh yang nonton oleh sepi. Kita bahas masalah Maulid aja, Bang Rakyat Pribumi. Kan sekarang lagi hari-hari Maulid nih. Hari-hari orang melakukan perbuatan bid'ah ini yang mereka anggap hasanah. Nah, antum sebagai amilnya tolong jelaskan dari mana sisi pendalilan Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung dijelaskan kah? Oke, ya. Dalilnya Ya. samprek itu, tinggal Dalilnya tanya ilatnya aja. Pertama ya. Tapi gini, yang perlu kita titik tekankan, kalau antum minta dalil secara spesifik, sehingga Nabi Muhammad mengatakan manih tafala maulidi falahul jannah gitu, nggak akan ditemukan ila yaumil qiyamah. Karena dalil nggak melulu kayak gitu. Jadi ada dalil am, ada dalil khos. Nah, terkait beberapa dalil yang di situ menjadi penguat akan legalitas Maulid Nabi, diantaranya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl Allah wa rahmatihi, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Kita diperintah untuk gembira, untuk senang atas fadl dan rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad ini diantara bagian daripada rahmat Allah. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, begitu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan suatu ketika Nabi Muhammad ditanyakan, Nabi Muhammad, kenapa engkau kok berpuasa di tiap hari Senin dan di tiap hari Kamis? Jawaban Nabi Muhammad apa? Saya berpuasa di hari Senin karena di situ saya dilahirkan. Kemudian saya berpuasa di hari Kamis karena di situ saya diutus. Nah, ini yang kemudian menjadi legalitas Maulid Nabi, bahwasanya kapan, siapa orang pertama kali yang melakukan Maulid Nabi? Maka jawabannya Nabi Muhammad sendiri. Meskipun kemudian biasanya banyak salafi yang mengatakan kayak gini, oh ya enggak bisa gitu. Kenapa? Karena maulidnya Nabi Muhammad bisaum. Kenapa kok kita gak bisaum saja bil istighfar? Nah, yang menjadi titik tekannya kemudian kita itu mengadakan acara Maulid Nabi itu sebagai bentuk syukur akan adanya kelahiran Nabi Muhammad. Oke, bentar, Bang Rakyat Pribumi. Ya, saya mau nanya. Ya, Saya mau tanya dulu. belum selesai. Bang, hukum perayaan Maulid itu apa? Ringkasnya. Ringkas dulu hukumnya, nggak usah dalilnya. Nah, oke, sunnah ya. Saya rekam ya. Anda mengatakan sunnah. Barusan Ibnu Gozi tadi ketika berdiskusi sama saya, dia sendiri nggak ada salah satu pun dari ulama kami yang mengatakan bahwasannya itu sunnah. Sampai Iya, bilang gitu. sampai Said Alwi Al-Maliki pun di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu bukan sunnah. Itu Said Alwi Al-Maliki alul Tapi itu hadisnya. nggak diteruskan. Enggak, mohon Bacanya maaf nggak Bang, diteruskan. siapa nih? Bang kandidat. Itu yang ngomong bukan saya, tapi rombongan antum, Ustadz iya. Ibnu Gozi. Ada rekamannya. Dia yang mengatakan itu bukan sunnah, Bang Muhammad katanya. Nggak ada kita yang bilang sunnah. Nah, sekarang di majelis ini, majelis yang berbeda, padahal antum sama-sama NU, sama-sama merayakan Maulid. Ustadz Rakyat Pribumi mengatakan bahwasannya Maulid itu sunnah. Nah, jadi bingung saya nih mau berlandaskan ke siapa nih NU-nya nih? Sunnah atau tidak? Gitu. Kami aja lah. Gini Mas, MRD ya. Ini kan Gimana nih? Mau Muhammad, beragama nama saya ikut Muhammad, NU? Ikut NU apa ikut Muhammad. siapa? Gini, sebelum
nanti saya kasih satu-satu kepada Mujawib ya. Mungkin setelah ini saya kasih ke Habib Debri ya, hamba Allah. Lalu lanjut ke kandidat hebat, lanjut ke Kang Santri. Pertama gini, Mas MRD, yang perlu kita jadi penekanan, ini juga biasanya sering jadikan dalil bahwasanya Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukan adalah Syiah. Yang mengatakan siapa kata Wahabi, orangnya sama, cara pahamnya itu kayak Anda. Dalam artian siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah Kiai Akil Sirot gitu. Dia ini kan pembesar di kalangan NU. Berarti kan kita harus ikut pendapat dia. Nah, yang menjadi problematika adalah hukum itu tidak melihat kepada tokoh. Jadi hukum itu kalau kata Sud Salafi Wahabi, hukum itu kembali ke Quran dan kepada hadis kayak gitu. Jadi gak melihat tokoh. Ketika ada seorang tokoh mengatakan gini dan itu menyalahi yukhaliful Quran wal hadis, maka kita tinggalkan gitu. Jadi gak bisa tokoh yang demikian itu kemudian dijadikan sandaran, apalagi kayak Bang Rakyat ini, ente tadi membawa-bawakan ayat Quran. Dalil pertama yang ente bacakan ayat Quran tentang Maulid Nabi ya. Surah Yunus ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu surah Yunus kan? Surah Yunus. Nah, antum bisa mengaitkan itu dengan Maulid Nabi dari mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah, antum ketika memahami ayat Quran itu perlu pemahaman para salaf kita, pemahaman sahabat. Antum udah buka belum tafsirnya? Coba antum baca tafsir Ibnu Abbas. Nih, Putus, suaranya putus. Oke. Sudah, Hukum maulid yang paling masuk akal itu dari penjelasan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Itu lebih masuk akal, Bang. Gantian. Monggo MRD diselesaikan dulu. Sabar. Enggak, tadi Ustaz Rakyat Pribumi membawakan dalil bahwasanya disyariatkan Maulid Nabi bawa ayat Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kemudian dia ngomong ngawur-ngawur Ustaz Rakyat Pribumi. Itu qaul siapa? Sudah. Ini Ustaz Rakyat Pribumi. Ya, kalau kita merujuk ke tafsir Ibnu Abbas, ulamanya sahabat, bifadlillahi wa birahmati bil huda wa dinil haq. Yaitu petunjuk yang mau Nabi dan agama yang lurus ini, agama yang hak, bukan maulidin Nabi. Gitu. Jadi antum kalau bawakan ayat, bawakan hadis, tolong bawakan pemahaman para ulama salaf. Jangan memahami ayat dengan akal sendiri gitu. Bang Rakyat Pribumi ya. ya sudah. Sudah. Poinnya sudah benar dulu. Siapa dulu kandidat hebat, monggo Yai. Loh, Habib Debri katanya, monggo Habib. Monggo Yai Mana duluan. nih? Habib. Saya siap. Duluan Yai. Monggo. Oke. Monggo antum Jadi dulu. begini Mas MRD ya. Pertama, tadi jenengan bahwa Ibnu Ghazi itu tidak pernah buka kitab, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang Sayyid Muhammad itu pernah mengatakan itu boleh. Bahasa beliau itu bukan boleh sebenarnya. Itu bimujarradil adah. Tapi dalam kitab Al-I'lam bi Fatawal A'lam, beliau itu mengatakan bahwa Maulid Nabi itu hadis terkait dengan hari Senin. Itu beliau mengatakan fahada asohu wa asrohu nasin fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabawi. Jadi ini adalah satu syariat ya, masyru' statusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Maulid Nabi ini dasarnya sangat banyak sekali. Dan mungkin tadi yang jenengan baca, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, itu yang jenengan mengatakan wa bi rahmatihi itu adalah al-huda, itu benar. Memang para ulama itu banyak sekali menafsiri kata wa bi rahmatihi, termasuk sahabat Ibnu Abbas. Tapi secara sahabat Ibnu Abbas, kalau jenengan merujuk pada Tanwirul Muqbas, itu perlu diingat Tanwirul Muqbas itu bukan karangannya Ibnu Abbas,
itu adalah ulama yang mengumpulkan ungkapan-ungkapan sahabat Ibnu Abbas. Dan sahabat Ibnu Abbas di lain waktu beliau juga mengatakan wa bi rahmatihi itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Di lain waktu mengatakan seperti itu. Sehingga ayat itu bisa dijadikan tendensi bahwa merayakan Maulid Nabi itu disunahkan, dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Karena satu, di situ redaksinya falyafrahu. Falyafrahu itu adalah fi'il mudhari' yang ada dalam amar, itu berarti adalah kalimat amar, sehingga itu adalah sebuah perintah. Seharusnya kalau amar itu kan wajib, namun karena di sini yang dimaksud dengan ayat itu adalah asyukru, konsepnya adalah syukur, maka kembali kepada konsep awal syukur itu hukumnya adalah sunnah, seperti itu. Sehingga Maulid Nabi yang tujuannya untuk mensyukuri kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah sunnah. Yang kemudian ada ayat lagi mengatakan bahwa wa dzakirhum bi ayyamillah, itu juga ada di surat apa? Itu nanti dicek. Itu wa dzakirhum bi ayyamillah, yang dimaksud dengan ayyamillah itu adalah peristiwa-peristiwa yang mana Allah memberikan karunia besar pada saat itu. Dan kita sepakati bahwa karunia besar, karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran baginda Nabi, dan itu sudah muttafaq. Bahkan sahabat sendiri mengatakan mamannallahu bika, mamannallahu alaina bika, bahwa engkau adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kami, kata para sahabat. Nah, ketika menggunakan penjelasan ataupun ayat wa dzakirhum bi ayyamillah dan ingatkan mereka untuk merayakan hari-hari Allah, untuk memperingati hari-hari Allah, hari-hari besar dari Allah, ya maka di situ kan adalah memperingati hari-hari di mana Allah itu memberikan anugerah, memberikan karunia kepada kita. Seperti kalau di hadis yang sering kita temukan, orang Yahudi itu berpuasa di bulan Asyura karena merayakan keselamatan baginda Nabi Musa. Lalu diikuti oleh baginda Nabi Muhammad mengatakan fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, dan saya lebih berhak untuk merayakan keselamatan baginda Nabi Musa daripada kalian. Nah, itu adalah memperingati, merayakan hari-hari besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, nanti kalau semakin melebar kemana-mana kita semakin keluarkan semuanya referensinya. Oke, saya kembalikan. Ya. Betul. Yai, terkait ya tadi kan ada yang kan bahas tentang Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, disebutkan kemudian oleh MRD bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan di situ bukan rahmat, di situ adalah Nabi Muhammad. Tapi apa tadi? Bil huda. Bil huda ya. Bil huda wa dinil haq. Ewa. Nah, ini saya tunjukkan tafsir dari Ibnu Abbas yang mengatakan wa bi rahmatihi itu adalah Nabi Muhammad. Dalilnya. Ya, dibaca Ustaz. Iya. Saya balik dulu, putar kamera. Oh, kecil ini soalnya pakai HP. Bentar ya. Bapak Ustaz. Nih. Di sini kitab aslinya ini adalah kitab yang saya pakai ini adalah kitab Al-Insaf fi Ma'usfirah Haulilaf karangan Dr. Abdullah Kamil. Di sini mengutip di dalam kitab Ad-Durrul Mansur lil Hafidz As-Suyuti. Akhraja Abu Syekh bin Abbas fil ayah qala. Duh, gimana ini? Abu Syekh Ani bin Abbas fil ayah qala fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu an-nabiyyu. Nah, jadi rahmat di situ adalah Nabi Muhammad yang dimaksud, kata Ibn Abbas. Kemudian qala Allah Ta'ala, ini dari Ibnu Abbas.
ulama terkait tafsir yang lebih kuat di dalam mentafsiri ayat wa bi rahmatihi itu adalah An-Nabi. Kemudian ada lagi di sini Ibnul Jauzi. Kemudian masih ada lagi di bawah itu. Jadi sangat salah besar ketika Anda mengatakan rahmatuhu di situ bukanlah nabi gitu. Hei, ente rakyat pribumi, jangan mengatakan orang salah besar. Saya itu bukan perkataan saya menukil. Antum punya nggak tafsir Ibnu Abbas? Antum kan dari internet. Coba antum buka kitab, antum baca kitab. Ini kita, ini kita. Tadi yang disampaikan. Antum buka kitab asli coba. Itu bukan kitab namanya, itu Maulid bukan HP dari Mas internet. MRD, sebentar. Saya jelaskan ya. Yang dibaca oleh Ustadz rakyat pribumi itu kan tafsir maksur bil maksur kan. Ya. Tadi kan jenengan kalau cermati bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidadika qala Allah Ta'ala qul bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sahabat Ibnu Abbas menafsiri kata rahmat dengan baginda Nabi itu merujuk kepada ayat lain yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya ini adalah tafsir maksur bil maksur, menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran juga. Dan tafsir maksur bil maksur ini adalah tafsir yang sangat kuat. Terus kalau jenengan ingin menunjukkan kitab aslinya punya jenengan, silakan di on cam. Monggo. Dan nanti ini akan merujuk pada banyak ragamnya penafsiran tentang rahmat itu, tidak hanya Al-Huda saja. Bahkan banyak sekali penafsiran warahmatihi ini. Nanti saya sebutkan semua kalau butuh di beberapa tafsir lain. Betul Yai, kita kasih tepuk tangan dulu. Monggo silakan di on cam. Mungkin Mas begini ya, MRD. karena MRD sambil menunggu Kang MRD untuk menampilkan kitabnya, mungkin di bawah saya ini saya beri waktu dulu belajar menjadi baik ini dari tadi nyeletuk, coba mungkin bisa membantu belajar menjadi baik. Oke. Belum bisa on cam dia Bu ya. Masih pengikutnya di Terima situ. kasih atas kesempatannya. Bismillah. Saya nggak ada pengikut di TikTok. Assalamualaikum. Ya udah, waalaikumsalam. Tutup Bang dulu. rakyat pribumi. Oke. Bang, saya di sini mungkin hanya penuntut ilmu ya. Ya. Yang ingin saya sampaikan terkait masalah maulid ini, memang kalau ada yang dari saya pelajari itu tidak pernah ditemukan dalil kalau para sahabat pernah melakukan maulid. Dan ini sudah jadi permasalahan tiap tahun ini. Ada perbedaan dari para ulama. Dari Salafi, dari NU dan lain-lain. Nah, kalau yang saya cermati tentang maulid ini, yang paling masuk akal itu dari pendapat Ustadz yang dari Muhammadiyah itu, dari Ustadz Mujiman itu nah. Kok bisa gitu? Iya. Ya, karena di maulid itu dilihat dulu konteks isinya. Karena banyak acara maulid ini ada yang benar-benar menyimpang. Dan ada juga yang sebenarnya di situ tuh cuma kajian sirah nabawiyah seperti itu nah. Sebentar, kita fokuskan pada kegiatan Maulid Nabi yang tidak ada unsur maksiatnya ya. Kalau yang ada unsur maksiatnya, misalkan pakai gitar-gitar ataupun apa, itu ya sudah, itu memang haram. Jadi unsur maksiatnya itu haram. Teruskan. Yang ditentang oleh Salafi itu tadi yang maulid yang nyimpang itu, yang ada joget-joget, konser-konser. Enggak gitu. Enggak gitu, Mas. Berarti itu nggak sama MRD, tak kira Sampai sama ya sudah. ada yang Dimatikan yang saja. menganggap acara maulid itu ada yang hadir seperti itu. Nah, itu yang nyimpang. Begini, yang belajar menjadi baik, tak kirain antum sama pendapatnya sama Kang MRD. Taunya beda. Mungkin kita selesaikan dari Kang MRD dulu ya. Saya selesaikan dulu dari Kang MRD dulu, karena antum ini ada permasalahan baru sepertinya. Kalau Kang MRD ini salah total, artinya memang nggak ada dalil gitu. Yang nggak ada dalil yang buat bid'ah lah. Ya, apakah sudah ketemu? Orang meninggalkan masa nggak ada dalil? Yang kita tinggalkan karena nggak ada dalil.
Iya, sudah ketemu nggak kitabnya Pak RMD? Enggak, saya nggak bisa on cam Bang Kang Santri. Saya mah nggak ada pengikutnya di TikTok. Saya bukan Oh ya, media. oke. Nggak usah Berarti nanti kalau kita jenengan tidak bisa on cam, berarti kita sepakati bahwa wa bi rahmatihi, ada yang menafsiri sahabat Ibnu Abbas Ya, itu juga oke. menafsiri sebagai Saya baginda Nabi sepakat. itu Oke, saya sepakat sepakat ya. ada yang menafsiri seperti itu. Pertanyaannya, ya, falyafrahu itu apakah falyafrahu itu falyahtafilu? Falyafrahu itu apakah mesti dengan ihtifal? Gitu. Oke. Oh, berarti sudah ini ya, udah Apakah sepakat mesti dengan yang tadi. ihtifal? Gitu. Yang kita akan ihtifalnya. Bergembiranya siapa yang nggak bergembira dengan kelahiran Nabi? Murtad lah, kafir lah dia. Oke, bentar, MRD. Berarti problematika pertama yang mengatakan gak ada yang mufassir yang mengucapkan yang menafsiri di situ adalah Nabi Muhammad sudah selesai ya, fake ya. Yang bilang yang bilang nggak ada siapa? Ya, tafsir itu antum kan tadi. banyak. Tafsir itu banyak. Kita nggak Dari- permasalahkan di situ. Yang permasalahan itu ihtifalnya, bukan bergembira dengan kelahiran Nabi. Oke, sudah Mas Orang MRD itu bergembira, sudah masa bisa pula ditangkap. Ya, sudah Nabinya ditangkap. lahir kita benci, gimana sih ente? Ya, oke, oke. Ini katanya, ya. Ini Tadi kan berarti sudah ada Berarti titik temu. kalau sudah ada versinya titik temu. Ustadz MRD itu, kalau karena tidak ada faliyatafilu maka itu yang bid'ah ya. Berarti Iya. kalau misalkan saya traktir teman itu karena saya bersyukur, itu bid'ah karena Al-Qur'annya tidak mengatakan innallaha yuhibbul Gimana sih? mutaktirin. Itu kan nggak mengkhususkan. Itu ibadahnya tuh naktirnya. Oke, Naktir begini temennya Mas ibadah. MRD. Yang masalah tuh Gimana? antum mengkhususkan satu Bentar. hari untuk merayakan itu yang permasalahannya. Oke, kayak begini. Kalau yang di dalamnya emang baik, baca Qur'annya, belajar sirahnya, Ya, itu sudah. silatul arham, itu mah baik Ya, semua. Bisa ditangkap, bisa ditangkap. Berarti yang jadi masalah untuk Kang MRD adalah tahsisnya ya, Ya. mengkhususkannya ya. Ya, Oke, Iya. itu nanti bisa ditanggapi Bisa. semua kok. Santai. Iya. Nanti Monggo. kami menurut ini berarti yang jadi masalah tahsis ya. Nanti setelah tahsis kami jawab, nanti apalagi kira-kira? Soalnya tahsis itu enggak lah, ijma gampang. ulama. Enggak, dua itu dulu. Bang kandidat dan Bang rakyat pribumi. Kita tuh kaum salafiyun tuh gampang. Kalau dilakukan Rasulullah sahabat, kerjakan itu agama. Kalau enggak ya ngapain kita repot-repot? Gitu aja. Iya. Jadi gini, Oke. Gini, bentar. Sebelum Sebelum dijawab. Emang kita kurang sunnah melangkah. Nabi yang itu yang Nabi ajarkan. Banyak sunnah yang belum kita kerjakan. Begini Ya, Mas jangan MRD, melebar sudah kemana-mana. nggak usah ceramah dulu ya. santai. Nggak usah ceramah Jangan dulu. melebar Ya, kemana-mana lanjut, dulu. lanjut, lanjut. Santai kawan, santai kawan. Iya. Kang Oke, MRD, jadi Kang MRD, sebelum kita jauh diskusi terlalu jauh, kita sepakati dulu ya bahwa yang menjadi landasan kita yang pertama itu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Gimana? Oke. Iya, sepakat. Oke, Jangan sepakat. pernah Nanti, bawakan jika pendapat nanti- ulama. Bang, dengerin dulu. Ya, Nanti kami beri waktu kok. Nanti seumpamanya kita tidak menemukan dalil khosnya di Al-Quran karena keterbatasan ilmu kita semisal ya. Karena bagi kita semuanya tidak menemukan dalil khususnya yang ada di Al-Quran, maka kita harus mencari di hadis. Nah, setelah di hadis nanti seumpamanya juga kita tidak temukan dalil khosnya, dalil khususnya mengenai maulid, maka terpaksa kita harus menggunakan ijma ulama ya. Karena Ya. ijma itu juga dalil kan ya. Antum sepakat tadi kan ya. ya. Nah, Oke. iya. Terus ini biar juga jadi kesepakatan Ustadz ya. Ini Ustadz MRD ya. Ini disepakati dulu. Ini Nabi juga, Nabi nih. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat Ali. Pertanyaannya begini. Su'ilah anil amri yahdutsu laisa fi kitabin wala fi sunnatin. Wahai Rasulullah, jika ada suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, maka bagaimana saya menyikapinya? Nabi Muhammad kemudian menjawab, yanzuru fihil abiduna minal mu'minin. Kalau begitu kamu kaji, kamu nador, analisa dengan para ulama. Artinya di sini kalau tidak ada dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Hadis itu bukan berarti serta-merta bid'ah ya. Artinya itu adalah kita harus nador. Jadi seperti itu. Jadi Mas MRD sekaligus tadi saya ingin ingin meminta satu kesepahaman juga karena tadi jenengan sempat mengatakan sudah banyak sunnah Nabi yang
tidak kita kerjakan, buat apa kita buat perkara baru? Jadi dalam persoalan sunnah ini bukan hanya sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, tapi perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, selama itu diijtihadi para ulama berdasarkan ilmu, maka itu termasuk bagian dari sunnah karena ada legitimasinya dari baginda Nabi. Jadi bid'ah itu bukan persoalan sesuatu yang tidak dilakukan, tapi bid'ah itu adalah perkara yang benar-benar menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga Nabi di sini mengatakan kalau ada perkara baru maka ijtihad. Ente sepakat apa enggak dengan ini? Oke bang, yang kata abang tadi ijtihad para ulama, ya nggak semua ulama lah, kan kita berbeda-beda ulamanya zaman sekarang kan beda-beda. Sebentar. Semua ulama itu maksudnya gimana? Semua ulama itu? Ini saya pertajam dulu ya, biar nanti tidak tambah ngawur ini. Semua ulama itu maksudnya gimana? Semua ulama itu maksudnya Khalid Basalamah, Yazid Jawas gitu. Enggak, orang-orang enggak, kita bahas pengikut ente aja. Mengulamakan Bahar Smith padahal nggak bisa baca kitab. Lihat. Kok Bahar Smith? Misalnya Habib Bahar itu bukan ulama. Kesini aja lah. Nah, iya itu kata pengikut ente. Jangan kemana-mana, Makanya kita pakai ulama. MRD. Nah, di sini saja jenengan sudah. Enggak, sebentar itu. Sudah MRD ini kan Pengikut ente, Bang. Nanti katanya Bahar Smith ulama, nggak bisa baca kitab, gimana? Jangan bahas Bahar Smith. Kita tidak ada urusan dengan Bahar Smith. Standar kita itu bukan standarnya Habib Bahar, gitu loh bang. Ya. Iya, nah makanya ulamanya yang mau tamat ulama salaf kan? Oh iya, mau tamat sekali. Iya. Makanya ulamanya. Tadi saya tanya, ini sekaligus untuk apa namanya? Untuk memperkuat akar diskusi kita ya. Jadi saya tanya, ini semua ulama, ini maksudnya semua ulama gimana maksudnya? Seandainya ada khilaf antara Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, kemudian ada khilaf antara sahabat dengan sahabat, terus yang mau dipakai ente itu yang mana kira-kira? Nah oke ya, kalau ada khilaf antara sahabat atau antara para ulama, misalnya Ibnu Taimiyah ya, sama Ibnu Qayyim berbeda pendapat. Sebentar, karena ente nanya. Jangan kemana-mana. Saya bukan Taimiyah. Santai, tenang. Santai aja, kandidat hebat. Kalau ente berani kita ketemuan bawa kitab, nanti ente nggak lancar baca kitab. Waduh. Wah iya, santai aja. Benar ini. Siap. Ikuti Islam di Madinah, Bapak. Anda jual, saya beli bang. Saya aja nanti Anda jual, saya besok mau beli. ketemu sama Ibnu Ghazi. Saya mau lihat dia bisa baca kitab apa enggak. Karena kayak berarti ini sudah sekelas mujtahid MRD. Iya, ini kita ulama besar kita ketemu ini, masya Allah, ahlan wa sahlan. Waduh, ini kita Jangankan suruh ketemu dengan Ibnu Ghazi. Oke, di mana? Ayo jenengan dengan Ibnu Ghazi. Monggo. ente aja nggak rame-rame orang 10 ini paling ngadepin Wahabi satu. Santai aja lah. Santai aja. Islam yang murni di Madinah. Oke, begini ya. Buya, aku turun aja lah, naikkanlah Buya Ibnu Hasan ini. Soalnya saya tak bisa baca kitab. Nanti Karena begini, Ustadz rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Kenapa kita harus memperkuat akar diskusi kita ini? Karena pernah ada kasus itu begini, dulu Salafi Wahabi itu karena kan pernah mengharamkan mencium mushaf kan. Karena tidak ada salah seorang sahabat pun menurut mereka yang mencium mushaf. Tapi ketika akhir-akhirnya ada yang meng-up bahwa sahabat Ikrimah beliau mencium mushaf, lalu orang-orang Wahabi itu mengatakan wahada mujarradu ijtihadin minhu, bahwa ini adalah murni ijtihadnya Ikrimah.